Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang seperti ini, di mana kita mendapati banyak kesulitan, banyak ujian, banyak tekanan yang tidak sekedar menekan bagaimana sulitnya kita itu mempertahankan hidup dalam artian mencari materi, tapi juga memberatkan pikiran, termasuk menambah beban pikiran. Allah SWT masih memberikan taufik kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, kelonggaran, kelapangan untuk bisa beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah karena ma'unah, pertolongan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya semua kita adalah hamba yang lemah. Sehingga Allah SWT ajarkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan tulus kita harus sebutkan, ikrarkan dengan lisan, dengan keyakinan hati kita, bahwa ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Para ulama menyebutkan, kenapa disebutkan memohon pertolongan setelah memohon, setelah menyebutkan bahwa kita beribadah kepada Allah. Di antara rahasianya karena kita hanya mampu, kita hanya bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ma'unah yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya mampu beribadah kepada ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita. Seperti kita sampaikan, kita memohon kepada Allah tambahan taufik yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa pertolongan untuk kita bisa menunaikan kelanjutan kehidupan kita di dunia, melakukan aktivitas dunia kita, dan kita memohon kepada Allah tambahan maunah, tambahan taufik untuk kita bisa menunaikan apa-apa yang kita wajib tunaikan dari perkara agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pribadi mengingatkan kepada pribadi saya, dan saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami, para pemirsa sekalian, bahwa ternyata di balik apa yang kita dapati, realita yang dekat dengan kita, masih banyak kesulitan yang menimpa, masih banyak hal-hal yang menjadi beban pikiran dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Yang perlu diperhatikan adalah sabdanya Nabi SAW tatkala kita mendapati masa-masa yang sulit, tatkala kita mendapati situasi dan kondisi yang sulit, yang tidak sekedar dialami oleh seorang, tetapi banyak atau mewabah, memasyarakat, dialami oleh masyarakat, dialami oleh rakyat. Kesulitan-kesulitan, berarti untuk kepentingan orang banyak, kepentingan kaum muslimin, kepentingan umat, yang ini menjadi bebannya umat. Maka kita ingat sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal huma. Permisalannya orang-orang yang beriman di dalam membina kecintaan di antara mereka, dan di dalam kelemah lembutan yang ada di antara mereka, di dalam bersimpati dan berempati, kepedulian di antara mereka, seperti jasad yang satu, kata Nabi SAW. Apabila ada satu jasad yang menderita kesakitan, secara otomatis menjadikan semua anggota tubuh pun merasakannya, dengan tidak bisa tidur malam, dan dengan ada demam yang ikut dirasakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan-kesulitan yang dialami saudara kita bisa jadi
mereka adalah tetangga kita. Bisa jadi mereka adalah kerabat kita. Bisa jadi tetangga dekat, bisa jadi kerabat dekat. Bisa jadi tetangga jauh, bisa jadi juga kerabat tetapi jauh. Bisa jadi ada di seberang, di daerah-daerah di luar daerah kita. Menurut sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika berita, jika kabar mereka kondisi seperti itu sampai kepada kita, tidak bisa tidak. Sebagai seorang muslim mukmin yang bersaudara akan merasakan penderitaan mereka. Akan turut merasakan bagaimana kesulitan mereka. Meskipun mereka beda daerah, meskipun mereka ada beda di wilayah, mereka beda negara, mereka bukan dari bangsa yang sama, maka mereka ketika menderita, kabarnya sampai ke kita, maka hendaknya kita juga terpanggil. Kita punya empati, punya simpati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kesempitan, kesulitan dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam masa-masa yang sulit seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang biasanya menyerukan kebaikan pun juga ada pada masa yang sulit. Bahwa orang-orang yang mereka itu sering memberikan pencerahan kebaikan pun juga ada pada masa-masa yang sulit. Oleh karenanya, ketika kita mendapati kondisi ini juga dialami oleh mereka, hendaknya kita juga peduli kepada mereka yang biasanya menyerukan kebaikan-kebaikan. Karena tentunya semua kita butuh kebaikan yang mereka serukan. Semua kita lebih membutuhkan ilmu yang mereka dakwahkan. Semua kita membutuhkan pencerahan yang dari mereka kita mendapatkan pencerahan. Mereka-mereka yang berkecimpung di dunia dakwah juga mengalami kesulitan sebagaimana para mad'u, orang yang didakwai sebagaimana kita yang didakwai juga mengalami kesulitan. Berarti sama. Sehingga penderitaan mereka adalah sama. Ketika kita sebagai orang-orang yang diseru, yang didakwai merasakan kesulitan, ternyata mereka yang menyerukan kita, yang memberikan nasihat kepada kita, para guru-guru kita pun juga mengalami kesulitan. Bagaimana hal ini kita menyikapinya? Kita tetap berdasarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini seperti jasad yang satu. Kita seperti jasad yang satu, sehingga tidak boleh ada keputusasaan, tidak boleh ada kita ini berputus asa, jadi terus berbuat baik. Karena kalaulah kita itu merasakan kesulitan, sungguh mereka juga merasakan kesulitan. Kalau kita tertimpa perkara yang membingungkan benak kita, yang menambah beban pikiran kita, sungguh mereka juga merasakan hal yang sama. Hanya saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah memberikan taufik kepada seseorang apa yang dikehendaki. Allah memberikan fadilah kepada seorang apa yang dia kehendaki. Allah akan melebihkan seseorang dari yang lain sebagaimana apa yang dia kehendaki. Kadar kesulitan, kadar beban yang dialami satu orang dan orang lain tentu berbeda-beda. Ini tidak menjadi tema, tidak menjadi bab apa yang kita bicarakan, tetapi hendaknya kita tidak merasa bosan untuk menyerukan senantiasa kita berbuat kebaikan. Kesulitan hidup ini Allah takdirkan, dan Allah akan angkat kesulitan hidup ini jika orang-orang yang mendapati kesulitan hidup kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah kesulitan hidup juga menimpa umat-umat yang terdahulu? Bukankah kesulitan hidup juga menimpa orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang beriman? Dan mereka diserukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui para rasul yang Allah utus kepada mereka untuk banyak istighfar, untuk banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah membukakan apa-apa yang mereka belum dibukakan berupa solusi dari kehidupan mereka yang sulit tersebut, untuk kembali taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar perkara-perkara yang menjadi sulit oleh Allah diberi kemudahan setelahnya. Dan setelah itu menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah istighfar dan setelah taubat, lanjutkan dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita nasihati pribadi kita nasihati sesama kaum muslimin, karena kesulitan-kesulitan bisa jadi menimpa tidak sekedar sebagian saudara kita, tapi bisa jadi menyeluruh. Kita pun mendapatkan kesulitan, dan solusinya adalah istighfar, kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentang masalah ini Allah sudah menyebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nabi Nuh telah menyebutkan, aku sudah katakan kepada mereka, ya Allah, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Minta ampunlah kalian kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang membawa keberkahan untuk kalian. Kemudian Allah akan jadikan buat kalian itu ada kebun-kebun yang subur. Kemudian Allah akan jadikan di antara kalian itu, di antara kebun-kebun tadi ada sungai-sungai yang mengalir airnya. Allah akan berikan kepada kalian kelapangan harta. Allah akan berikan kepada kalian kelapangan berupa anak-anak yang dirahmati Allah. Ini betul-betul janjinya, yaitu apabila mendapati kesulitan hidup, awali dengan taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar adalah pembuka pintu-pintu yang tertutup berupa kemudahan, berupa kelapangan. Taubat dan istighfar, Allah akan bukakan pintu tersebut sehingga yang didapati adalah kemudahan dan kelonggaran. Allah akan mudahkan rezeki datang. Allah akan mudahkan anak-anak keturunan. Allah akan jadikan subur lahan-lahan yang tadinya barangkali tandus dan kering. Allah akan kirimkan kepada kita hujan. Allah akan jadikan ada sungai yang mengalir yang akan menyuburkan tanaman-tanaman. Ini adalah janji Allah yang akan memberikan kemudahan atas kesulitan-kesulitan yang dialami. Kemudian nasihat Allah Azza wa Jalla, kita menjaga setelahnya dengan bertakwa, menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari semua masalah yang dihadapinya. Allah akan berikan solusi dari semua masalah yang dihadapinya. Masalah yang Anda dapati, masalah yang saya dapati, masalah yang didapati saudara-saudara kita kaum muslimin, berupa kesulitan-kesulitan di masa-masa masih sulit, oleh Allah akan diberikan solusi dengan bertakwa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah janjikan dengan takwa tersebut Allah akan lapangkan rezeki buat orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentunya tidak patut saya apabila menasihati orang-orang yang ada di atas saya. Ada orang-orang yang justru nasihatnya itu saya dengar, tetapi saya hanya ingin mengingatkan pribadi saya dan saudara-saudara saya kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun yang di masa-masa seperti ini mendapati kesulitan. Sesungguhnya tidaklah kita boleh bergantung, tidaklah kita boleh memohon pertolongan, tidaklah boleh kita itu mohon kebangkitan dari makhluknya Allah. Tidak boleh kita menunggu orang, tidak boleh kita menggantungkan kepada manusia, tapi kita harus minta hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta yaitu bantuan kepada Allah, kita meminta kemudahan kepada Allah dengan cara kita beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan, dan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah benar-benar akan segera memberikan apa yang dijanjikan, karena sesungguhnya Dia tidak menyelisih janjinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.